yang sebuah rangkaian kegiatan yang cukup panjang untuk sampai di sana. Tapi saya mau ke Pak Asrin dulu. Pak Asrin, apa sebenarnya yang melatar belakangi wacana pemekaran wilayah ini, Pak Asrin? Karena Bapak sebagai tokoh masyarakat di wilayah Tanjung Batu, Tanjung Pasir, wilayah pesisir itu sendiri, apa sebenarnya yang melatar belakangi pembentukan pemekaran wacana ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berdialog maupun berdiskusi di Borneo TV. Ya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada pimpinan maupun direktur PT Borneo TV beserta krunya, yang mana pada hari ini kami mendapat kesempatan untuk berdiskusi di Borneo TV ini. Nah, ini menurut kami ini sangat luar biasa. Kami mendapat kesempatan untuk diundang berdiskusi di studio ini. Tentu kami berdasarkan pertanyaan tadi, mengapa Tanjung Pasir, Tanjung Batu minta untuk dimekarkan? Tentu ada beberapa alasan dari tokoh masyarakat yang di sana, karena ini sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu. Yang pertama itu menurut kami di awal 2016 itu memang sudah digaungkan oleh masyarakat maupun tokoh masyarakat yang ada di wilayah pesisir Tanjung Pasir dan Tanjung Batu itu, dan akhirnya kami mentok pada 2017, karena 2017 akhir itu sudah masuk di tahapan pilkada, kalau tidak salah ya, tahapan pilkada, sehingga itu kegiatan apapun kegiatan kami sudah tidak bisa kami laksanakan karena semua dengan kesibukan masing-masing, sehingga itu tidak berjalan. Dan akhirnya beberapa bulan yang lalu juga ada beberapa RT dan tokoh masyarakat juga datang bersilaturahmi ke kami, menanyakan lagi kembali bagaimana progres untuk percepatan pemekaran Kelurahan Mamburungan. Yang mana yang digaungkan itu adalah pesisir wilayah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu dimekarkan menjadi kelurahan tersendiri. Tentu ini sudah saya sampaikan kepada warga masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Untuk pemekaran wilayah ini tentu kita harus benar-benar melihat persyaratan maupun teknis yang dipersyaratkan untuk memekarkan ini. Tentu yang menjadi keinginan masyarakat untuk minta dimekarkan wilayah pesisir Tanjung Batu, Tanjung Pasir dari Kelurahan Induk itu, yang pertama, kami melihat dari letak strategi geografi untuk wilayah antara pesisir Mamburungan Tanjung Pasir, Tanjung Batu ini, artinya masyarakat dari pesisir ketika mereka ada kegiatan berurusan administrasi ke Kelurahan Induk itu harus melewati dulu Kelurahan Mamburungan Timur. Artinya menurut kami, dan ini juga sudah kami pelajari dan juga kami kaji, ketika masyarakat dari pesisir itu untuk datang mengurus administrasi di Kelurahan Mamburungan, tentu kami melewati Kelurahan Mamburungan Timur. Ya. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan masyarakat untuk minta dimekarkan. Yang pertama. Terus yang kedua, ya, ini demi artinya keamanan masyarakat untuk mengurus percepatan administrasi, ya, demi untuk memudahkan pengurusan administrasi. Kalau memang misalnya di wilayah pesisir menjadi kelurahan tersendiri, otomatis pengurusan administrasi masyarakat itu lebih mudah, lebih langsung. Tadinya misalnya mereka jalan artinya ke Kelurahan Induk dengan kendaraan bermotor maupun mereka dengan kendaraan roda 4. Kalau misalnya kelurahannya sendiri yang ada di wilayah pesisir Tanjung Pasir maupun di Tanjung Batu itu, jalan kaki pun bisa. Tentu masyarakat jalan kaki pun sudah bisa. Itu yang menjadi harapan mereka. Oke, berarti salah satu faktor penyebab wacana ini muncul adalah pendekatan pelayanan masyarakat. Kemudian tadi saya sempat baca beberapa artikel berita, misalnya di tahun 2022 di bulan September itu letaknya
Tanjung Batu Tanjung Pasir ini kan di ujungnya Tarakan, namun hingga saat ini wilayah ini masih masuk dalam wilayah administratif Mamburungan. Kalau dari Pak Chandra sendiri, bagaimana Bapak melihat kesiapan secara kewilayahan dari Tanjung Batu dan Tanjung Pasir untuk kemudian dimekarkan menjadi kelurahan sendiri? Itu bagaimana Pak secara administratif? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung saja menanggapi kalau masalah kesiapan nanti karena kemarin sudah dilaksanakan audiensi, kebetulan Pak Asri juga hadir dan hasilnya itu akan kita bawa bahkan sudah kami kirimkan ke pihak pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Asisten Pemerintahan, sama Pak Kabak Pemerintahan. Nanti dari sana yang menentukan, kemungkinan ada kajian atau apa persyaratan administrasinya. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut sih, memang sih kalau menurut pribadi saya memang perlu daerah sana itu memang dibentuk kelurahan baru, karena memang pengalaman saya juga waktu saya bertugas di Mamburungan Timur, Pak, saya juga ada beberapa warga yang nyasar gitu ke kelurahan Mamburungan Timur mengurus ini, oh ini masuknya Mamburungan, oh saya kira di sini, bukan, ke bawah gitu. Jadi ya memang mungkin kalau secara pribadi saya memang dukung, tapi kalau misalnya tingkat pemerintah kita nggak tahu, mungkin kedudukan kajiannya gitu. Tapi kalau Bapak melihat sejauh mana kesiapan infrastruktur, kemudian pelayanan publik, kemudian kesiapan lainnya yang kemudian ini menjadi salah satu faktor dukungan untuk pemekaran wilayah ini? Kalau secara wilayah bisa Pak ya, kayaknya ada aset pemerintah kota juga di sana yang bisa dipilih istilahnya di mana letak kelurahannya nantinya misalnya itu kan. Cuma ya kalau masalah penduduk, kalau data kemarin itu ada sekitar 3.310 jumlah penduduk yang ada di sekitar sana, terdiri dari 7 RT dan hampir 1000-an KK di sana. Jadi ya cukuplah kemungkinan itu. Tapi ya kemungkinan ya itu tingkat keputusannya tetap akan ada di pemerintah kota untuk dan diperlukan juga persetujuan DPRD kan. Ya betul. Tapi kan begini Pak Asrin, salah satu keluhan dari masyarakat kenapa kemudian pemekaran ini digaungkan sejak 2016, kemudian dilanjutkan di 2012, kemudian di 2025 baru lagi digaungkan kembali, adalah karena merasa kesulitan dalam mendapatkan fasilitas sosial, sekolah, kemudian fasilitas layanan publik lainnya. Kemudian inilah yang menjadi salah satu usulan utama kemudian pembentukan Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Bahkan diklaim bahwa usulan ini sudah disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat. Tapi kalau Bapak sendiri selaku tokoh masyarakat, langkah apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung upaya pemekaran ini? Ataukah jangan sampai misalnya hanya sebatas media saja, atau ada langkah-langkah administratif, karena secara undang-undang kita ada undang-undang di daerah ada cara mainnya untuk kemudian bagaimana pemekaran itu. Apakah Pak Asri selaku tokoh masyarakat memang apa langkah yang sudah dilakukan nih Pak Asri? Oke, terima kasih. Gini, beberapa bulan yang lalu, ini kan beberapa bulan yang lalu itu beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh RT itu mereka sudah berkumpul dan berdiskusi. Bahkan pada waktu itu mereka sudah membentuk tim pemerkasa percepatan pemekaran kelurahan wilayah pesisir. Oke. Nah, tentu itu langkah yang pertama yang mereka lakukan. Terus yang langkah kedua, dari terbentuknya tim pemerkasa percepatan pemekaran kelurahan itu mulai mereka mengumpulkan data berbagai macam persyaratan. Tentu saya melihat juga di situ berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 pasal 20 tentang persyaratan administrasi pemekaran kelurahan itu kan ada beberapa item yang di situ dipersyaratkan. Yang pertama jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu kalau kita mekarkan itu kurang lebih kalau untuk kelurahan wilayah Kalimantan Utara itu
kurang lebih di angka 2000 jiwa, Iya, 2000 jiwa dan 300 kakak kalau tidak salah ya. Tentu saya melihat juga di sana bahwa itu salah satu persyaratan untuk menjadi pemekaran kelurahan di wilayah pesisir. Karena berdasarkan data yang disampaikan oleh ketua tim pemerkasa, yaitu pemekaran kelurahan itu, bahwa jumlah penduduk yang ada di wilayah pesisir Tanjung Pasir, Tanjung Batu itu sudah kurang lebih 3.300 sekian, ya. Dan jumlah kakak itu sudah 1.000 lebih. Nah, 1.000 lebih. Tentu persyaratan ini kan menurut saya artinya sudah masuk, ya, sudah masuk. Terus persyaratan yang kedua berdasarkan pasal 20 tadi itu, pasal 20 tadi itu luas wilayah yang mana wilayah dipersyaratkan itu yang ditinggalkan atau yang dimekarkan 7 kilo dan yang menjadi kelurahan yang terbaru juga harus 7 kilo, dan ini yang sementara yang kami kaji yang belum dapat kepastian hukum. Kami belum dapat kepastian hukum tentang luasan wilayah kelurahan Mamburungan ya. Itu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu lama kelurahan terbentuk, ya. Minimal 5 tahun. Itu minimal 5 tahun. Tapi tentu kami melihat bahwa kelurahan Mamburungan setelah dibentuk ini sudah melebihi dari 5 tahun. Tentu menurut kami bahwa ini sudah masuk persyaratan untuk dimekarkan. Sehingga harapan kami ini betul-betul kita harus lakukan. Dan juga kami sudah menyampaikan ke beberapa masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di wilayah pesisir Tanjung Pasir dan Tanjung Batu dan RT yang sudah berkumpul dan berdiskusi dengan kami. Tentu ini kita lakukan betul-betul dan serius, dan pada prinsipnya kami tidak melabrak aturan, dan harapan kami juga dengan pembentukan ini kita tidak melanggar aturan sehingga di kemudian hari kita tidak menjadi temuan. Iya, betul. Artinya memang pemekaran kelurahan itu memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan. Dan ini yang saya bilang tadi, aturan mainnya adalah harus memenuhi standar pemenuhan syaratan itu tadi. Tapi Pak Chandra, dari 3 persyaratan yang kemudian tadi sudah disebutkan oleh Pak Asrin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia kelurahan, sepertinya yang masih diragukan luas wilayah. Ini bagaimana Pak Chandra dari kecamatan melihat ini? Apakah secara administratif luas wilayah ini sudah mencukupi, baik kelurahan yang ditinggalkan dan pemekaran untuk kelurahan yang barunya? Memang kalau wilayah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu itu memang agak dia lebih di daerah pesisirnya kan. Memang kayak kalau menurut kami sih itu kurang lebih setengahnya kelurahan Mamburungan, setengah kurang sedikit lah. Jadi kemungkinan bisa lah itu. Masih bisa ya untuk yang ditinggalkan. Memang harus diukur secara persis ya, presisinya kan. Mungkin diperlukan kajian lagi ya. Diperlukan kajian itu, karena kalau untuk persyaratan dasar ada 3 tadi yang Pak Asrin sebutkan, jumlah penduduk sudah mencukupi, kemudian luas wilayah pun sudah mencukupi, kemudian usia kelurahan pun sudah mencukupi. Namun ada persyaratan teknis yang lebih sulit seperti dibanding persyaratan dasar itu. Di antaranya adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah ini kelurahan harus memiliki kemampuan untuk membiayai operasional dan program-program pembangunan di wilayahnya. Artinya secara sederhana, kalau terbentuklah kelurahan baru, maka akan ada kantor kelurahan baru. Itu bagaimana Pak Asrin? Ini persyaratan teknis yang lainnya. Bagaimana masyarakat menanggapi ini? Kemudian ada sarana dan prasarana pendukung pemerintahan. Kemudian bagian dari wilayah-wilayah kerja dari kelurahan itu. Ini bagaimana Pak Asrin? Apakah memang masyarakat sudah tahu bahwa akan ada beberapa persyaratan teknis yang dalam tanda kutip membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pemekaran wilayah itu, Pak Asri? Bagaimana? Terima kasih lah ya. Jadi tentunya menurut kami, karena mohon maaf ini adalah masyarakat yang awam menyampaikan ke kami ini bahwa mereka itu bagaimana caranya Tanjung Pasir, Tanjung Batu itu bisa mekar. Tentu ya lagi-lagi kami sampaikan bahwa tentu kami berjuang untuk percepatan pemekaran kelurahan ini. Kami lagi-lagi tidak mau menabrak aturan.
yang mana seperti yang dipersyaratkan dalam aturan pemerintah ya nomor 17 tadi tahun 2018 di pasal 21 ya tentang teknis yaitu dengan kemampuan keuangan daerah, terus dengan ada beberapa infrastruktur yang di sana, terus yang ketiga adalah aset pemerintah. Tentu juga kami melihat di sana ini adalah tugas kita semua dan ini adalah tugas khusus untuk pemerintah yang menata bagaimana kedepannya Tanjung Pasir dan Tanjung Batu untuk jadi progres. Ketika terjadi pemekaran itu tentu ini kan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pada prinsipnya bagaimana masyarakat dan pemerintah lebih untuk memudahkan pelayanan administrasi terhadap pemerintah. Tentu harapan kami ketika ini misalnya kemampuan daerah belum cukup untuk membangun infrastruktur, paling tidak ada nomenklatur maupun bagaimana caranya supaya pemerintah begitu termekar kelurahan ini. Walaupun misalnya kita pengalaman aja dari pemekaran Kaltara ini ya, Kaltara dulu dari Kaltim ke Kaltara dulu. Nah, sementara pemerintahnya masih semua kantor itu masih ngontrak apa segala macam. Nah, tentu juga ini harapan kami ketika pemerintah dengan kemampuan keuangan belum bisa untuk membangun infrastruktur, paling tidak kita menyewa tempat-tempat yang bisa untuk melayani masyarakat di mana dalam hal pengurusan administrasi. Tentu itu harapan kami. Dan masyarakat juga pasti siap untuk menunjuk tempat di mana yang akan disewakan sementara waktu sebagai alternatif sebelum gedung kelurahan terbentuk. Dan mungkin masyarakat sudah siapkan juga kalau memang belum ada anggarannya, ini ada tempat yang bisa disewakan. Nah, itu adalah tugas kami sebagai tokoh masyarakat yang ada di Tanjung Pasir. Tentu dengan harapan kami untuk percepatan pemekaran kelurahan ini, kami juga sudah menyiapkan beberapa aspek. Dan yang kedua juga kami melihat di sana ada beberapa aset pemerintah kota yang sementara itu masih nganggur, yang belum terpakai. Nah, inilah menjadi alternatif kita daripada kita, maksudnya sebelum kita membangun gedung-gedung yang baru untuk persiapan kelurahan yang dimekarkan tadi, manfaatkan saja aset yang ada. Kita manfaatkan dulu aset yang ada. Oke, kalau Pak Chandra melihat bagaimana? Apakah memang optimis Tanjung Pasir ini dan selaku pemerintah kecamatan, selain ya memang pemerintah kecamatan secara administratif itu kemudian tidak punya kapasitas untuk menentukan wilayah ini bisa mekar atau tidak, karena memang ada usulan, sifatnya hanya usulan, kemudian usulan ke pemerintah kota. Dari pemerintah kota nanti akan membuat persetujuan apakah secara akademik kajiannya ada kajian akademis, penetapan batas wilayah, persetujuan kode wilayah, pengesahan perda, ini kan proses-proses dalam kemudian pemekaran sebuah kelurahan. Tapi kalau Pak Chandra melihat, apakah akan optimis wilayah Sirtu ya, Tanjung Pasir dan Tanjung Batu ini bisa dimekarkan? Kalau dari kacamata saya sih, insya Allah optimis. Kalau yang penting ya itu kesiapan, ya dilengkapi semuanya lah persyaratannya itu kan. Dan yang penting ya keuangan daerah bisa support juga. Ya, karena pasti endingnya adalah perwali tentang pembentukan pembentukan kelurahan baru. Tapi Pak Asrin, kalaulah kemudian sewaktu-waktu 1, 2 sampai bahkan 3 tahun ke depan benar-benar kelurahan ini terbentuk menjadi kelurahan baru, apa keuntungan sebenarnya yang bisa masyarakat rasakan dari ketika pemekaran ini benar-benar terrealisasi? Karena ini adalah yang sudah diusulkan sejak lama, 2016, 2022, 2025 bahkan, dan sampai hari ini belum ada kejelasan. Tapi kalaulah kemudian ke depan pemekaran ini benar-benar terrealisasi, apa sebenarnya dampak yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat Tanjung Batu dan Tanjung Pasir? Itu yang saya rasa dampak yang positif ini ya, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadi terrealisasi untuk pemekaran kelurahan ini. Tentu yang pertama itu adalah kemudahan untuk pengurusan administrasi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kami melihat artinya
pertumbuhan penduduk atau pembangunan infrastruktur ya. Yang pertama di sana juga kami melihat misalnya pustu yang ada di Tanjung Pasir dengan terbentuknya misalnya kelurahan baru, otomatis pustu yang ada itu bisa kita tingkatkan jadi puskesmas untuk pelayanan 24 jam yang ada di wilayah pesisir. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Terus yang kedua, ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pesisir. Tentu karena kami juga melihat ya sekarang dengan luasan kelurahan Mambrungan yang kami lihat yang sangat luas, otomatis perhatian untuk wilayah pesisir itu masih kurang. Makanya inilah masyarakat itu meminta bagaimana wilayah pesisir Tanjung Pasir, Tanjung Batu itu dimekarkan menjadi kelurahan tersendiri sehingga pemerintahannya bisa tersendiri untuk mengurus wilayah pesisir ini. Punya pemerintah sendiri, punya puskesmas sendiri, masyarakat tidak perlu jauh-jauh bermalam hari lewati hutan misalnya untuk ke kota untuk berobat dan lain sebagainya. Inilah kemudahan yang kemudian masyarakat akan rasakan. Tapi Pak Alex, Pak Chandra, apakah sudah ada hasil kajian akademik Pak yang dikeluarkan dari kecamatan yang diserahkan kepada pemerintah kota, kajian akademik yang kemudian paling tidak ini mendasari pembentukan kelurahan sendiri ini Pak? Kalau dari kecamatan kami sudah berkirim surat ke hasil dari media fasilitasi kemarin, audiensi dari aliansi masyarakat itu sudah kami kirim hari Rabu kemarin ke Pak Wali Kota, terus Pak Asisten Pemerintahan sama Pak Pemerintahan, terus dilembuskan ke Ketua DPRD. Tapi apakah surat itu dibarengi dengan kajian akademik atau hasil kemarin hasil audiensi aja? Audiensi. Kalau Pak Asri tokoh masyarakat sudah ada buat kajian akademik secara tertulis misalnya sebagai upaya dukungan untuk administratif juga sebagai bahan pertimbangan, mungkin Pak Wali membaca suratnya, oh iya benar nih luasan wilayah sudah cukup apa semua. Apakah sudah ada kajian akademik secara tertulis yang dituangkan oleh masyarakat? Oke, tentu ini ya lagi-lagi kami ini sebagai masyarakat yang awam yang dari posisi, tentu masalah akademis itu kan memang bukan kewenangan kami sebagai yang termasuk di dalam tim Pemarkasa untuk percepatan pemekaran kelurahan Mambrungan itu. Tentu kami semua yang menjadi persyaratan yang artinya yang diatur yang dipersyaratkan lah dalam undang-undang itu tentu yang menurut kami yang mudah kami dapatkan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah kota ya, terutama kami kemarin lewat audiensi di kecamatan berdasarkan jumlah data, jumlah kakak itu yang sudah kami siapkan. Tentu yang persyaratan secara akademis itu kami menyerahkan ke pemerintah Kota Tarakan bagaimana teknis untuk mengkaji ini sehingga bagaimana kedepannya Tanjung Pasir, Tanjung Batu itu bisa dimekarkan. Termasuk penetapan batas wilayah, termasuk administratif, termasuk itulah penetapan batas wilayah kelurahan maupun RT. Karena begini Pak, saya sedikit bercerita tentang persoalan di wilayah pesisir itu Tanjung Pasir dan Tanjung Batu. Karena memang kan melihat pertumbuhan penduduk di sana itu sangat luar biasa. Karena kami melihat ada beberapa perusahaan yang ada di sana. Masuk ada SPT Sumber Kalimantan Abadi, ada Eskaput, ada perusahaan mitra nelayan abadi, ada Hecer di sana, pembibitan. Ini adalah penyerapan tenaga kerja yang kami anggap yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadi percepatan pertumbuhan penduduk yang ada di wilayah pesisir ini. Itu yang kami lihat. Sehingga untuk kedepannya kami betul-betul mengharap terhadap pemerintah agar kelurahan Mambrungan wilayah pesisir ini segera dibentuk dan dimekarkan menjadi kelurahan tersendiri. Tentu persyaratan masalah akademis itu kami serahkan ke pemerintah bagaimana untuk mengkaji tentang patok wilayah kelurahan maupun patok kecamatan itu kami serahkan ke pemerintah teknisnya seperti apa. Nah, kami pada prinsipnya hanya mendorong pemerintah lewat kelurahan maupun kecamatan bagaimana untuk percepatan pemekaran kelurahan wilayah pesisir ini. Betul. Tapi begini Pak Asri, ketika sepertinya ini sudah
merupakan angin baik bagi masyarakat. Benar-benar telah melakukan audiensi dan mungkin nanti akan menyurat melakukan audiensi juga ke Pak Wali Kota, melakukan RDP juga ke DPRD sebagai tim. Seperti ini menjadi angin segar. Bagaimana respon dan antusias masyarakat umumnya di Tanjung Batu, Tanjung Pasir mendengar bahwa kita akan punya kelurahan baru? Nah, ini beberapa hari yang lalu ini Pak, setelah kami audiensi di mana di kecamatan, dan itu kan saya lihat juga viral di medsos. Iya betul. Saya rasa masyarakat itu ada beberapa sudah menanyakan ke kami bahwa apakah memang ini serius pemekaran kelurahan ini. Ya tentu kami sampaikan ke mereka bahwa ini kami sebagai tokoh masyarakat yang dari pesisir ini tentu kami serius untuk memperjuangkan bagaimana kelurahan ini bisa dimekarkan. Artinya kelurahan pesisir ini bisa menjadi kelurahan tersendiri. Dan akhirnya masyarakat mulai mereka berantusias. Akhirnya kami menyampaikan ke mereka bahwa dengan percepatan ini kami mohon dukungan, bantuan, bahwa jangan kami yang berjuang sendiri atau tim pemerkasa yang berjuang sendiri. Tentu semua ini adalah support dan dukungan dari masyarakat. Sehingga ini dipercepat untuk segera dimekarkan wilayah pesisir ini. Tapi tantangannya apa, Pak? Tantangannya? Ya kalau ini tantangan menurut kami ini kan, tapi saya beberapa bulan yang lalu juga sudah menghadap ke pemerintah kota, khususnya Bapak Wali Kota Tarakan, yaitu Bapak Dr. Hairul. Ya. Saya sudah menghadap beliau ketika masyarakat sudah melakukan pertemuan di Tanjung Pasir, bahkan mereka sudah membentuk tim itu, dan saya langsung menyampaikan ke Pak Wali bahwa ada wacana Tanjung Pasir, Tanjung Batu itu dimekarkan menjadi kelurahan tersendiri. Dan ini yang menjadi salah satu kebanggaan kami terhadap pemerintah, khususnya Bapak Wali Kota Tarakan itu merespon dengan baik. Nah, beliau merespon dengan baik. Pada prinsipnya Pak Asrin selaku tokoh masyarakat yang ada di wilayah pesisir Tanjung Pasir, Tanjung Batu, silahkan dilakukan sesuai prosedur dan jangan sampai melanggar aturan. Itu saja penyampaian dari Pak Wali. Dan artinya ini kan angin segar buat kita bahwa Pak Wali sudah merespon dengan baik. Tentu ini tinggal teknis dan mekanisme kita bagaimana juga kemudian masyarakat mengawal juga bahwa hajat besar bersama ini kemudian dikawal bersama-sama juga. Jangan saling tumpang tindih menugaskan ke salah satu, bahwa ini adalah hajat bersama seluruh masyarakat yang tadi disampaikan, bahwa untuk pendekatan pelayanan, kemudian akses kesehatan, akses publik dan lain sebagainya. Tapi Pak Chandra mungkin apa harapannya untuk pemekaran kelurahan ini, dan bagaimana Bapak melihat sekaligus mungkin closing statement untuk BMS kita pagi hari ini? Harapan saya surat yang telah kami bisa ditindaklanjuti secara mungkin cepat. Kalau perlu ada kajian lakukanlah kajian itu. Dan harapan saya sih ya memang kalau bisa ya memang ada pembentukan kelurahan baru khususnya di wilayah pesisir ini biar memudahkan masyarakat juga dalam menjangkau pelayanan publik yang ada di pemerintah kota ini. Oke, kalau Pak Asrin setelah menghadapi seluruh tantangan, seluruh perjalanan proses DOB ini, apa harapannya untuk pemekaran kelurahan ini sendiri? Oke, harapan kami ya untuk segera terrealisasi pemekaran kelurahan ini. Pada prinsipnya kami meminta dukungan dari pemerintah maupun DPR yang ada di Kota Tarakan ini untuk segera merealisasikan untuk percepatan pemekaran kelurahan wilayah pesisir. Artinya Tanjung Pasir, Tanjung Batu itu dijadikan kelurahan tersendiri. Harapan kami karena pemerintah ya ini menurut kami artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak jadi dimekarkan, karena berdasarkan persyaratan itu semua menurut kami sudah masuk, sudah lengkap. Tapi yang menjadi kekhawatiran itu yang belum ada kepastian hukum bahwa luasan wilayah Kelurahan Mamburungan yang sementara ini yang belum kami dapat, dan mudah-mudahan
dengan hasil audiensi kemarin dari kecamatan, dan bahkan kecamatan sudah menyuratin ke wali kota Tarakan, ke pemerintahan, terus juga sudah ke DPR, dan harapan kami ini menjadi suatu atensi sehingga ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan DPR yang ada di kota Tarakan. Terima kasih Pak Asrin Saleh, tokoh masyarakat Tanjung Batu Pasir. Terima kasih Pak Chandra Kuncoro, kasih tata pemerintahan Kecamatan Tarakan Timur. Pemirsa Borneo TV, tentu hajat untuk merealisasikan pemekaran Kelurahan Baru Tanjung Batu Tanjung Pasir ini menjadi hajat bersama, yang dengan harapannya semoga ke depan seperti yang disampaikan di awal yang menjadi keluhan masyarakat bahwa akses, kemudian akses pendidikan, akses pelayanan publik, kemudian ada peningkatan efisiensi pelayanan pemerintahan, kemudian juga kesejahteraan masyarakat dapat terrealisasi dengan baik, dan semoga apa yang kemudian Pak Asrin dan kawan-kawan perjuangkan hari ini benar-benar dapat terrealisasi dengan segera. Tanjung Batu Tanjung Pasir dapat menjadi kelurahan tersendiri yang harapannya ke depan itu tadi yang kita sampaikan, bahwa seluruh fasilitas pelayanan publik itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat Tanjung Batu dan Tanjung Pasir. Sekali lagi terima kasih Pak Asrin sudah mau berdiskusi sama kita pagi hari ini di Borneo Morning Show. Terima kasih juga Pak Chandra Kuncoro mewakili Kecamatan Tarakan Timur selaku kasih tata pemerintahan. Sekali lagi terima kasih juga pemirsa Borneo TV, Anda telah menyaksikan Borneo Morning Show episode pagi hari ini. Jangan lupa untuk melihat seluruh program-program menarik dari kami di seluruh platform sosial media kami. Terima kasih sekali lagi, saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.